Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil laporan observasi kami untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Laboratorium Fisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emilia Nur MPD yang beranggotakan Arifati Nadia dengan NIM 22033001, Arina Putri dengan NIM 22033009, Azila Wardani dengan NIM 22033012, Muhammad Yusuf Awaludin dengan NIM 22033095, Netania Andreza dengan NIM 22033098, Nurma Yunita dengan NIM 22033100, dan saya Reliza Bimalifa dengan NIM 22033106. Oke. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Azila Wardani. Kepada Azila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Zila Wardani dengan NIM 22033012 akan menjelaskan pada bab pertama yang di mana itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Next slide. Baik, di sini ada latar belakang. Dalam konteks pembelajaran fisika, laboratorium itu berperan penting sebagai sumber belajar dan media praktik yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan ilmiah dan kompetensi lainnya. Laboratorium fisika itu tidak hanya membantu siswa untuk memahami konsep, tetapi juga menumbuhkan sikap ilmiah melalui kegiatan eksperimen dan observasi langsung. Next. Di sini, kami dari kelompok 3 observasi di SMA Negeri 3 Padang dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana desain laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Yang kedua, bagaimana fasilitas yang terdapat pada laboratoriumnya. Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Dan yang terakhir, bagaimana keamanan dan sistem pengelolaan administrasi dan organisasi laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Next slide. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui desain laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Yang kedua untuk mengetahui fasilitas yang terdapat pada laboratorium fisika SMA Negeri 3 Padang. Yang ketiga untuk mengetahui alat dan bahan apa saja yang ada di dalam laboratorium fisika SMA Negeri 3 Padang. Dan yang terakhir untuk mengetahui keamanan dan sistem pengelolaan administrasi organisasi laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Next slide. Baik, di sini kita juga membahas tentang manfaat. Yang pertama itu ada manfaat teoritisnya. Manfaat teoritis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manajemen laboratorium fisika, khususnya terkait tata ruang, kelengkapan fasilitas, pengelolaan alat dan bahan, serta penerapan standar keselamatan kerja di laboratorium pendidikan, seperti yang sudah kami lampirkan pada gambar sebelah kanan. Next slide. Yang kedua, ada manfaat praktis. Sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi pihak sekolah, khususnya pengelola laboratorium fisika, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan laboratorium agar lebih efektif, efisien, dan aman. Dan menjadi acuan bagi guru, laboran, dan siswa dalam menjalankan kegiatan praktikum dengan tertib dan sesuai prosedur yang berlaku. Next slide. Kemudian di sini juga ada memberikan rekomendasi perbaikan terkait tata ruang, fasilitas, dan tata tertib laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Yang terakhir, sebagai sumber informasi bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai manajemen laboratorium fisika di lingkungan pendidikan menengah. Baik, di sini juga ada bab 2, yaitu hasil observasi. Hasil observasinya, kita observasi di SMA Negeri 3 Padang dengan NPSN 103033500 dengan nama sekolah SMA Negeri 3 Padang yang beralamat Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun nomor 11 Kota Padang dengan telepon 6207170555655. Dengan kepala sekolah Bapak Zahroni MPD, websitenya http SMA Negeri 3 Padang SCID.
dan email sekolah sma3padang@yahoo.com.id. Next slide. Nah, di sini waktu kami observasi itu pada pada hari Senin tanggal 28 April 2025 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Dengan tahap pengumpulan datanya kami langsung observasi langsung ke sekolah ke SMA Negeri 3 Padang. Teknik analisis datanya ada dua. Yang pertama analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Nah, yang kedua ada konteks analisis. Konteks analisis ini kita gunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan guru fisika. Next slide. Nah, di sini juga ada pengumpulan data. Pada tabel pertama ini, komponen observasinya atau acuan yang digunakan Permendiknas nomor 24 pada tahun 2007, di mana harinya hari Senin tanggal 28 April 2025 di Sekolah SMA Negeri 3 Padang dengan nama Kepala Sekolah Bapak Zahroni MPD dan masalah yang diteliti adalah manajemen laboratorium fisika. Mungkin segitu saja penyampaian laporan hasil observasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Azila Wardani. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Netania Andreza. Kepada Neta, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Lalu di sini ada jenis, rasio, dan foto. Nah, pada gambar terdapat ruang minimum minimum laboratorium fisika. Lalu yang kedua ada luas minimum laboratorium fisika sebesar 48 meter persegi. Lalu ada lebar minimum ruang laboratorium fisika yaitu 5 meter eh, dan fotonya dapat dilihat di depan. Lalu ada kursi peserta didik sebanyak 20 buah minimum, eh, satu buah satu buah untuk peserta didik. Selanjutnya, lalu ada kursi guru sebanyak satu buah. Lalu ada meja kerja. Selanjutnya ada meja demonstrasi. Lalu ada meja persiapan. Lalu ada lemari alat. Selanjutnya ada lemari bahan. Lalu ada bak cuci. Selanjutnya ada mistar. Lalu ada roll meter. Selanjutnya ada jangka sorong, mikrometer, kubus kubus massa sama. Lalu yang ke-17 ada silinder massa sama. Lalu untuk yang nomor 18 ada plat. Selanjutnya ada beban bercelah. Lalu ada neraca. Selanjutnya ada pegas. Lalu ada dinamometer, pegas presisi. Lalu selanjutnya ada gelas ukur. Selanjutnya ada stopwatch, termometer, dan gelas pika. Lalu selanjutnya ada garpu tala, multimeter AC atau DC, 10 kilo ohm dan 10 kilovolt. Lalu ada kotak potensiometer. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Neta sudah menjelaskan terkait jenis-jenis pada laboratorium yang atau pada alat bahan yang beserta gambarnya.
Oke, mungkin langsung saja untuk yang selanjutnya yaitu oke, ada osiloskop, generator frekuensi, pengeras suara, kabel penghubung, komponen elektronika, catu daya, basic meter, magnet jarum, percobaan Edward, percobaan kereta dan pewaktu ketik, percobaan papan luncur, percobaan ayunan sederhana, di mana terdapat pada kit-kit gambar di samping. Percobaan getaran pada pegas, percobaan hukum Hooke, percobaan kalorimeter, percobaan bejana, percobaan optik, dan percobaan resonansi bunyi atau percobaan senonometer. Di mana untuk jenis yang empat, di nomor 47 ini tidak ada foto atau lampiran fotonya. Oke, selanjutnya yaitu percobaan hukum Ohm, manual percobaan, juga tidak ada lampiran fotonya. Di sini selanjutnya ada papan tulis, yaitu ada satu buah papan tulis yang besar. eh, Kotak kontak, alat pemadam kebakaran, peralatan P3K, tempat sampah, jam dinding. Oke, selanjutnya masuk kepada tabel kedua, yaitu mengenai angket wawancara kepala sekolah. Yang dilakukan pada hari yang sama, yaitu Senin pada tanggal 28 April 2025 di SMA 3 Padang, dengan nama kepala sekolah yaitu Bapak Zaroni MPD, di mana di sini masalah yang diteliti yaitu mengenai manajemen laboratorium fisika. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah di sekolah Bapak memiliki laboratorium fisika dan sejak kapan didirikan? Jawaban dari Bapaknya sendiri yaitu iya, dan untuk laboratorium fisika ini sendiri didirikan sejak 1 April 1977. Pertanyaan kedua, bagaimanakah sistem penggandaan alat dan bahan praktikum? Penggandaan alat dan bahan praktikum biasanya dilakukan setiap awal tahun ajaran berdasarkan kebutuhan pembelajaran yang sudah direncanakan. Kami menyusun daftar alat dan bahan yang diperlukan, lalu mengajukannya ke pihak sekolah untuk proses penggandaan melalui dana BOS. Selain itu, kami juga mengevaluasi kondisi alat sebagai semester agar bisa segera mengganti atau memperbaiki alat yang rusak. Oke, mungkin hanya itu pemaparan materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri keempat, Nurma Yunita. Kepada Nurma dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya Nurma Yunita akan melanjutkan pemaparan dari Rilisa tadi, yaitu pertanyaan yang ketiga, kapan alat atau bahan pertama kali masuk ke sekolah dan dari mana dananya berasal? Di sini, alat dan bahan praktikum biasanya mulai masuk sejak awal tahun ajaran baru, di mana setelah kami menyusun kebutuhan praktikum berdasarkan program pembelajaran. Dana pengadaannya berasal dari dana BOS yang dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium fisika. Pertanyaan keempat, apakah sekolah menyediakan laboran untuk mengurus laboratorium fisika? Jawabannya yaitu iya, di mana sekolah sudah menyediakan seorang laboran khusus yang bertugas mengelola laboratorium fisika. Laporan ini membantu dalam menyiapkan alat dan bahan praktikum, mengatur penyimpanan, melakukan pencatatan inventaris, serta memastikan semua peralatan dalam kondisi baik dan aman digunakan. Next. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana kriteria atau syarat menjadi pengelola laboratorium fisika.
Pengelolaan laboratorium fisika idealnya memiliki pengetahuan dasar tentang fisika dan alat-alat praktikum. Pendidikan minimal S1 di bidang pendidikan sains, fisika sangat disarankan. Selain itu, harus memiliki keterampilan administrasi, mampu menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium, serta memiliki tanggung jawab tinggi. Pengalaman bekerja di lingkungan sekolah juga menjadi nilai tambahnya. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, fasilitas laboratorium fisika sudah memadai atau belum untuk dilakukan kegiatan praktikum? Jawabannya yaitu iya, di mana fasilitas laboratorium fisika di sekolah ini sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan praktikum. Di sini memiliki alat-alat dasar yang lengkap seperti multimeter, alat optik, dinamometer, neraca, dan stopwatch, dan alat-alat praktikum lainnya. Next. Pertanyaan ke-7 yaitu bagaimana sistem pengelolaan laboratorium. Di sini sistem pengelolaan laboratorium melibatkan beberapa tahap, di mana membuat perencanaan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, pengadaan alat dan bahan dilakukan melalui dana BOS atau sumber lain yang tersedia. Alat dan bahan disimpan dengan rapi di ruangan laboratorium dan dicatat dalam buku inventaris. Setiap penggunaan alat dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan setelah praktikum, di mana alat-alat yang digunakan harus diperiksa dan disimpan kembali dengan benar. Di sini juga rutin melakukan pengecekan dan perawatan alat untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Selanjutnya, next. Pertanyaan ke-8, bagaimana proses inventaris untuk alat dan bahan fisika yang baru? Setiap alat atau bahan yang baru yang diterima dicatat dalam buku inventaris, mencakup nama, jumlah, dan kondisi. Alat diberi label kode inventaris untuk memudahkan pelacakan, kemudian disimpan di tempat yang telah ditentukan. Setiap penggunaan alat juga dicatat untuk memantau kondisi dan ketersediaannya. Pertanyaan ke-9, apakah sekolah memiliki dana khusus untuk perawatan laboratorium? Jawabannya iya. Dapat menyediakan dana khusus untuk perawatan laboratorium yang biasanya berasal dari dana BOS. Dana ini digunakan untuk pemeliharaan alat, pembelian bahan habis pakai, dan perbaikan alat yang rusak. Selain itu, ada juga anggaran tambahan yang diajukan sesuai kebutuhan perawatan dan pembaruan alat praktikum. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana peraturan apabila terjadi kerusakan alat dan bahan yang dilakukan oleh siswa atau guru. Di sini jika ada kerusakan alat oleh siswa, maka akan diganti oleh siswa pribadi, begitupun juga bila guru yang merusak alat. Tetapi jika rusaknya hanya seperti tidak kalibrasi atau alatnya tidak akurat, maka teknisi akan memperbaikinya. Selanjutnya yaitu tabel 3 angket wawancara guru fisika, di mana yang dilakukan wawancara pada hari Senin tanggal 28 April 2025 dengan Sekolah SMA 3 Padang dengan nama responden Ibu Arnida SPD. Masalah yang diteliti yaitu manajemen laboratorium fisika. Next. Pertanyaan pertama yaitu berapakah lokasi waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktikum fisika? Jawabannya yaitu tergantung nantinya kepada guru yang bersangkutan. Misalnya guru kapan diperlukannya untuk praktikum yang akan dilakukan oleh laboran. Selanjutnya, yang pertanyaan kedua, bagaimana sistem penyusunan jadwal kegiatan praktikum? Di sini dapat dirembukan pada saat rapat KKG oleh masing-masing guru. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu memberikan modul praktikum fisika? Ada beberapa modul berupa LKS, akan tetapi juga ada guru yang menyuruh siswanya untuk membuat LKPD sendiri sesuai data yang akan diambil dengan langkah kerjanya, agar siswa lebih paham mengetahui langkah-langkah kalau modul khusus praktikum itu belum ada. Dan yang pertanyaan keempat, apakah Ibu atau Bapak mempersiapkan sendiri alat dan bahan setiap kegiatan praktikum fisika?
Di sini jawabannya yaitu mempersiapkannya yaitu laboran. Sebelum laboran mempersiapkan alat, guru yang akan memakai labor koordinasi dulu dengan alat laboran, apa saja yang dibutuhkan. Nanti laboran akan mempersiapkannya. Selanjutnya siswa nanti akan masuk ke labor dan tinggal menggunakan alat yang disediakan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana tata tertib siswa saat melakukan praktikum? Di sini tata tertib laboratorium sudah tercantum di ruangan laboratorium. Dan pertanyaan keenam, apakah ada konsekuensi jika siswa tidak mengikuti praktikum yang sudah terjadwal? Di sini biasanya jarang siswa yang tidak mengikuti praktikum. Terlambat juga disebabkan karena berjalan dari kelas, jadi jarang ada konsekuensi. Jadi jika alatnya rusak oleh siswa, maka siswa yang akan menggantinya. Maka selanjutnya yang pertanyaan ketujuh, yaitu apakah Bapak atau Ibu melakukan pengawasan saat kegiatan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketujuh yaitu apakah Bapak atau Ibu melakukan pengawasan saat kegiatan praktikum berlangsung? Di sini jawabannya iya, di mana guru fisika yang sedang mengajar di laboratorium yang melakukan pengawasan langsung. Pertanyaan ke-8, apakah Bapak atau Ibu lakukan jika alat atau bahan tidak tersedia di laboratorium? Sejauh ini tidak ada karena alat laboratorium sudah cukup lengkap. Pertanyaan ke-9, apakah alat-alat penunjang seperti bak cuci, listrik, P3K, alat pemadam, alat kebersihan sudah mencukupi ketersediaannya? Jawabannya yaitu sudah lengkap. Pertanyaan ke-10, bagaimana sistem penyimpanan alat atau bahan praktikum? Alat-alat fisika disimpan di lemari kaca atau rak tertutup sesuai kategori, seperti alat ukur, optik, dan mekanika. Setiap alat diberi label dan dicatat dalam buku inventaris. Bahan tambahan seperti kabel, baterai, atau logam disimpan dalam laci khusus. Di sini juga menjaga kerapian dan keamanan agar mudah digunakan saat praktikum. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurma Yunita untuk pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu pemateri kelima yang akan dijelaskan oleh Arin. Kepada Arina, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas bab 3. Nah, yang pertama itu kita akan membahas desain laboratorium. Nah, di sini struktur tata letak laboratorium, yang pertama itu tata letak laboratorium hampir mengikuti SOP laboratorium pendidikan. Yang kedua, terdapat pemisahan ruangan yang jelas, yaitu ruangan praktikum, ruang laboran, dan ruang penyimpanan alat. Selanjutnya. Nah, adapun kelebihan dari laboratorium, yang pertama itu setiap mata pelajaran memiliki laboratorium sendiri termasuk fisika. Yang kedua, penyimpanan alat dilakukan secara terorganisir dalam lemari khususnya berdasarkan jenis percobaan. Adapun kekurangan dari laboratorium ini, yang pertama itu tidak tersedia ruang persiapan bagi perhatikan. Yang kedua, akibatnya persiapan yang dilakukan di depan meja guru itu atau demonstrasi. Selanjutnya, kita masuk pada fasilitas laboratorium. Nah, laboratorium yang baik harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan pemakai laboratorium dalam melakukan aktivitasnya. Nah, fasilitasnya yang pertama itu ada instalasi. Nah, instalasi ini terbagi atas dua, ada instalasi listrik dan ada instalasi air. Nah, yang pertama itu kita akan bahas instalasi listrik. Nah, komponen instalasi listrik ini
terdiri dari jaringan kabel, sekring lampu, saklar, dan stop kontak. Nah, selanjutnya di SMA 3 Padang sudah cukup baik sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan praktikan melakukan praktikum. Namun, masih terdapat kekurangan seperti belum adanya instalasi listrik pada setiap meja praktikum untuk setiap siswa dan hanya ada pada instalasi listrik di meja persiapan saja. Selanjutnya ada instalasi air. Komponen instalasi air terdiri dari saluran air bersih dari sumbernya ke dalam laboratorium, saluran air buangan atau limbah, dan bak cuci lengkap dengan keran airnya. Nah, pada laboratorium fisika di SMA N3 Padang, untuk instalasi airnya dapat dikatakan sangat baik karena terdapat instalasi air yang banyak di ruangan praktikum. Nah, fasilitas selanjutnya ada fasilitas khusus. Nah, yang di sini ada mabeler, di mana pada prinsipnya semua mabeler adalah sama. Namun karena fungsi dan tujuan pemakaiannya, maka mabeler laboratorium biasanya memiliki bentuk, ukuran, dan jenis bahan tertentu yang dapat berbeda dengan mabeler lainnya. Sesuai dengan tujuan pemakaian dan fungsinya. Pada laboratorium fisika di SMA 3 Padang, terdapat fasilitas mabeler yang sangat baik, yaitu seperti meja, lemari, kursi, dan rak penyimpanan. Selanjutnya, yaitu ada alat dan bahan laboratorium. Yang pertama, bahan habis. Terdapat beberapa bahan habis yang cukup lengkap, yaitu bahan padat, cair, dan komponen alat. Selanjutnya, ada alat tak bergerak, yaitu sudah tersedia dan terpasang di tempatnya di tempat yang sesuai, siap digunakan untuk kegiatan praktikum. Yang ketiga ada alat permanen atau tak permanen. Di SMA 3 Padang tersedia dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktikum. Contohnya dengan dilengkapinya speaker kelas. Selanjutnya ada alat perbaikan seperti peralatannya seperti solder, cutter, bor, tang, gunting, serta tersedia dengan rapi. Selanjutnya, administrasi pengelolaan laboratorium. Yang pertama itu ada organisasi laboratorium. Nah, adapun struktur tanpa pada slide itu struktur dari SMA Negeri 3 Padang. Dan selanjutnya, nah, struktur organisasi laboratorium sudah ada dibuat dan dibagi dengan beberapa penanggung jawab yang ada pada laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang. Nah, struktur laboratorium fisika di SMA Negeri 3 Padang meliputi ada kepala SMA N3 Padang, wakil kurikulum, dan kepala labor, dan terdapat 5 guru bidang studi fisika dan laboran.
Yang kedua, pengadaan alat laboratorium. Nah, administrasi penggunaan alat terutama ditunjukkan untuk mengetahui kapan, berapa lama, dan untuk apa, dan oleh siapa laboratorium dan alat-alat laboratorium digunakan. Nah, data ini penting berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan laboratorium, alat laboratorium, serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat. Karena setiap alat memiliki usia pakai yang dapat berbeda satu sama lain. Untuk pengadaan alat-alat laboratorium fisika sudah ada di dalam ruangan praktikum. Nah, berdasarkan hasil observasi dari kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan, eh, ditemukan bahwa banyak alat-alat praktikum yang sudah diperoleh dari Dinas Pendidikan dan jarang digunakan, sehingga banyak di antaranya rusak karena tidak pernah dipakai. Nah, selanjutnya, mungkin mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rina Putri yang sudah menyampaikan penjelasannya terkait administrasi pengelolaan laboratorium. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arifati Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Arina Putri tadi, yaitu bagian D, administrasi pengelolaan laboratorium. Yang yaitu yang pertama itu tentang inventarisasi fasilitas dan alat laboratorium, yang mana barang-barang yang terdapat di dalam laboratorium fisika SMA Negeri 3 Padang sudah ada catatan tentang keadaan fasilitas ataupun inventaris alat-alat dan juga bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium. Untuk alat dan bahan tersebut sudah ada terpampang di tiap-tiap lemari-lemari yang ada. Dengan adanya pendataan tentang kegiatan inventarisasi yang memadai akan dapat diperoleh pedoman untuk mempersiapkan praktikum yang akan dilakukan nanti. Next. Selanjutnya, barang-barang yang terdapat dalam laboratorium sudah ada catatan barang administrasi laboratorium di SMA Negeri 3 Padang sudah berjalan dengan cukup baik, ditunjukkan dengan adanya pencatatan yang rapi terkait inventarisasi peralatan, pendaftaran kebutuhan alat, serta pemakaian laboratorium. Selain itu, jumlah dan jenis alat yang digunakan dalam laboratorium fisika juga telah terdokumentasi dengan jelas tentang administrasi laboratoriumnya. Next, yang kelima, yaitu tentang administrasi peminjaman alat laboratorium, yang mana di SMA Negeri 3 Padang sudah ada administrasi peminjaman alat seperti yang ada pada gambar tertera. Di lapangan sudah terdapat sebuah kartu yang nantinya akan diberikan kepada peminjam sebagai sebuah kartu tanda peminjaman alat yang harus diisi lengkap dengan data-data oleh peminjam tersebut, sehingga jelas oleh laporan mengenai peminjaman alat, kapan dan oleh siapa yang meminjam. Next. Selanjutnya, administrasi pemeliharaan alat-alat laboratorium. Pemeliharaan dan perawatan merupakan kegiatan yang penting dilakukan untuk menjaga alat laboratorium sesuai dengan batas usia pemakaiannya. Kegiatan memelihara dan merawat meliputi kegiatan membersihkan alat laboratorium, memeriksa hasil kerja alat, memperbaiki barang atau alat-alat yang rusak, maupun mengganti bagian yang hilang, ataupun menyimpan alat sesuai dengan daftar inventaris, memeriksa ketersediaan dan kebutuhan, sehingga memberikan informasi pengadaan alat laboratorium. Next. Next.
Yang ke selanjutnya pengembangan kegiatan laboratorium. Dan yang pertama, perencanaan kegiatan laboratorium. Di SMA Negeri 3 Padang sudah dilakukan dengan baik karena sebelumnya memulai kegiatan praktikum, pengurusan laboratorium sudah menyiapkan tempat dan juga bahan laboratorium. Kemudian penataan administrasi kegiatan laboratorium dan pengamatan atau perawatan peralatan yang ada di dalam ruang laboratorium sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, eh, pelaksanaan kegiatan laboratorium. Di SMA Negeri 3 Padang, laboratorium tersebut telah dilakukan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan adanya jadwal laboratorium di tiap-tiap kelas untuk melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium fisika. Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaannya karena masih adanya alat dan bahan yang belum semuanya dapat tercapai. Next. Evaluasi kegiatan laboratorium. Untuk evaluasi kegiatan laboratorium di SMA Negeri 3 Padang setiap tahunnya sudah dilakukan evaluasi di mana sudah ada perbaikan-perbaikan kegiatan laboratorium seperti usaha untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang dalam kegiatan laboratorium. Next. Selanjutnya perawatan dan persiapan alat. Dalam hal ini untuk di SMA Negeri 3 Padang belum dilakukannya dengan baik karena adanya beberapa alat yang sudah berdebu ataupun ada juga alat-alat yang sudah berkarat dan juga terdapat alat-alat yang tidak layak untuk digunakan kembali sehingga beberapa alat tersebut masih butuh di perawatan dan persiapan lebih lanjut lagi. Selanjutnya kelima itu praktikum, demonstrasi dan kegiatan pembelajaran di laboratorium. Untuk praktikum baik, dikarenakan guru dan siswa sudah membuat jadwal praktikum pada setiap kelas dan ketika praktikum telah selesai, siswa tersebut akan mendemonstrasikan hasil yang mereka peroleh sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam laboratorium fisika terlaksana dengan baik. Next. Selanjutnya tentang keselamatan kerja di laboratorium. Untuk konsep keselamatan kerja di laboratorium pada SMA Negeri 3 Padang, ketika ingin memulai laboratorium tersebut sudah terlaksananya beberapa konsep penting dalam keselamatan kerja di laboratorium, seperti pengenalan alat dan bahan, prinsip-prinsip kerja ataupun pemilihan alat dan bahan, ataupun penggunaan PPA, prosedur dalam menjalankan alat dan sebagainya yang disampaikan oleh guru sebelum memulai praktikum. Next. Instalasi keselamatan kerja atau P3K. Di SMA Negeri 3 Padang sudah terdapatnya P3K dalam ruang laboratorium fisika untuk membantu keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Arifati Nadia atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Yusuf Awaludin. Kepada Yusuf, dipersilahkan. Eh, Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ari Fatina dia tadi mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Itu yang ketiga, alat dan bahan untuk keselamatan yang disediakan. Pada ruangan laboratorium terdapat gas lab untuk keselamatan siswa dalam melakukan praktikum. Next. Dan yang keempat, mengenai tata tertib kegiatan laboratorium. Tata tertib kegiatan laboratorium telah dibuat dan diletakkan di dinding ruangan laboratorium fisika untuk dapat dibaca serta dipahami bagaimana tata tertib sebelum memasuki ruangan laboratorium fisika.
Jadi, kesimpulan dari hasil laporan observasi ini berdasarkan observasi di Laboratorium Fisika SMA N3 Padang diperoleh analisis manajemen laboratorium fisika dengan melihat skor kelengkapan dan skor kondisi yang berpedoman pada nomor 24 tahun 2007 dapat dikatakan sangat baik dalam hal kelengkapan alat yang tersedia dan kondisi peralatan yang baik dan layak digunakan serta memiliki manajemen laboratorium yang baik, baik dari laboran ataupun dari guru yang ada di sekolah tersebut. Next. Namun, masih adanya beberapa kekurangan dari laboratorium ini, seperti terbatasnya jumlah ruang seperti ruang persiapan. Meskipun demikian, fasilitas pencahayaan yang memadai dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung kelancaran pengamatan saat praktikum. Berikut lampiran bukti eh, eh, dilakukannya observasi secara langsung kepada guru-guru yang ada di SMAN 3 Padang. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin hanya itu pemaparan dan penjelasan terkait laporan observasi yang telah kami lakukan di SMA Negeri 3 Padang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.